Dina Yumna. Di sini saya akan memaparkan materi tentang observasi perubahan benda. Apa sih itu perubahan benda? Perubahan benda adalah berubahnya suatu bentuk benda menjadi bentuk yang lain yang berbeda. Perubahan benda dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan, pengkaratan, dan pembusukan. Pelapukan adalah hancurnya suatu benda sehingga benda menjadi rapuh yang disebabkan oleh organisme yaitu makhluk hidup dan anorganisme yaitu benda mati. Pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan biologi, pelapukan kimia, dan pelapukan fisika. Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan adanya aktivitas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang disebabkan adanya batuan yang tercampur oleh bahan kimia atau zat-zat kimia. Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang disebabkan adanya faktor alam seperti air, angin, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Perkaratan adalah proses kimia yang mengakibatkan logam rapuh yang disebabkan adanya udara dan air yang mengandung asam dan garam. Pembusukan merupakan proses perubahan benda yang berasal dari makhluk hidup yang disebabkan adanya bakteri dan jamur sehingga rusak dan berbau. Sekian dari presentasi saya. Berikut adalah video observasi yang saya lakukan tentang pelapukan, pengkaratan, dan observasi pelapukan. Kayu tersebut belum terjadinya pelapukan karena masih bagus, masih kuat, masih kokoh, dan belum rapuh. Kayu tersebut sudah terjadi pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam seperti air hujan, sinar matahari, dan angin yang dapat menyebabkan pelapukan. Observasi perkaratan. Pada hari pertama, paku yang diletakkan di air garam tanpa air dan air biasa belum terjadinya korosi dan masih utuh. Percobaan di hari kedua, air garam belum mengalami perubahan. Tanpa air, paku mulai bercak warna hitam. Dan di paku air biasa mulai pengkaratan di bagian ujung dan tengah paku. Pada percobaan ketiga, paku mulai agak berwarna gelap. Paku mulai diselimuti bercak hitam kecuali yang ujung kepala paku dan ujung bawah paku, dan terjadi pengkaratan sedikit. Dan di hari keempat, paku mulai berwarna gelap, terjadi pengkaratan di bagian ujung paku. Paku mulai berwarna hitam, kecuali ujung bawah paku. Yang terakhir yaitu pengkaratan di bagian ujung dan tengah paku mulai melebar. Percobaan hari kelima, mulai terjadinya sedikit korosi pada paku. Seluruh permukaan paku mengalami pengkaratan tetapi tipis. Yang terakhir terjadinya pengkaratan di bagian ujung dan tengah paku. Proses terjadinya pembusukan. Di hari pertama, pisang masih segar dan kulitnya sedikit bercak hitam. Pisang masih segar, mulus, dan putih. Pisang masih segar, pisang masih putih, mulus, dan segar. Hari kedua, bagian bawah pisang terselimuti bercak hitam. Pisang sedikit bercak coklat. Pisang mulai pucat.
Pisang mulai berubah menjadi warna kecoklatan. Kulit pisang hampir terselimuti bercak hitam. Pisang mulai sedikit bercak coklat. Pisang agak lebih pucat dari sebelumnya. Dan seluruh permukaan pisang hampir berwarna coklat. Hari keempat, pisang sedikit lembek dan berwarna hitam. Pisang mulai pucat dan bercak coklat mulai bertambah. Permukaan kulit pisang hampir tertutupi oleh bercak hitam. Pisang berubah warna menjadi coklat gelap. Hari kelima, bagian kulit pisang sedikit berjamur. Pisang mulai berjamur. Permukaan kulit pisang sedikit berjamur. Pisang sedikit berjamur. Hari ke-6, kulit pisang hampir terselimuti jamur dan berwarna hitam. Pisang dipenuhi jamur dan mulai membusuk. Kulit pisang sedikit berjamur dan berwarna hitam. Seluruh permukaan terselimuti jamur. Pisang berbau busuk, berjamur, dan membusuk. Pisang berbau busuk terselimuti oleh jamur. Pisang mengecil, berjamur, terdapat belatung dan bau menyengat. Pisang kering sudah membusuk dan sebagiannya dimakan oleh cicak.